Halo guys, kembali lagi di modul selanjutnya. Di modul kali ini kita akan bahas step by step ngiklan di Meta dari nol. Dan kali ini kalian akan dapetin caranya, step by stepnya gimana kalian ngiklan dari nol banget sampai kalian at least ngerti. Bukan berarti jago, tapi at least setidaknya kalian bisa paham alurnya seperti apa. Jadi langsung aja. Oke, sebelum itu kita akan bahas soal data dulu. Semua by data. Jadi apa yang kita obrolkan dan apa yang kita bahas ya kali ini, semua itu mindsetnya berawal dari data. Jadi kita ada fondasi dan ada pengertian kenapa kita harus menggunakan yang namanya digital marketing. Nah, di sini berkata bahwa di news kali ini kita membahas yang namanya transformasi digital UMKM 2025, kolaborasi strategis untuk masa depan yang lebih cerah. Maksudnya apa? Jadi banyak banget UMKM di tahun 2025 ini. Nanti aku akan tunjukkan datanya juga bahwa di modul di tahun ini semua itu wajib banget yang menggunakan namanya digital. Jadi UMKM, mau kalian UMKM, personal branding, itu semua harus menggunakan yang namanya digital marketing. Kenapa? Karena semua tuh eranya sekarang di dunia digital. Tidak ada. Coba sekarang aku mau tanya, kalian nonton ini pakai apa? Pakai handphone kan? Coba cari orang-orang di sekitar kalian, semua itu nggak ada yang nggak pegang handphone. Semua orang di era sekarang pakai yang namanya handphone. Nah, kalian bayangin gak? Kalian ke mall, kalian ke restoran, kalian ketemu keluarga, semua orang pakai yang namanya handphone. Jadi sekarang itu eranya kalau mau ngapa-ngapain semua by digital. Nah, sekarang aku akan tunjukkan data ke teman-teman. Nah, lihat ini. Dari data tahun 2020, berapa juta UMKM? Angka yang di sebelah kiri itu adalah berapa juta UMKM. Jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem dunia digital di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Nah, kita lihat dari 2020. Di 2020 ini ada 7 juta UMKM. Lalu makin 2021 naik 2 kali lipat lebih, yaitu 16 juta. Lalu di 2022 ada 20 juta. Semakin tahun 2023 24 juta, 2024 30 juta. Nah, ini di tahun ini makin naik, nanti bisa 35 atau 33, let's say. Pasti naik karena apa? Eranya sekarang semua akan mengarah ke dunia digital. Jadi inilah pentingnya kenapa kita bisa belajar dunia digital marketing ini wajib. Kenapa? Karena data ini memberi informasi kepada kita bahwa semua orang sekarang eranya digital. Mau kamu seorang personal branding, influencer, ataupun business owner, wajib banget yang menggunakan yang namanya digital marketing. Untuk apa sih? Untuk ngiklan, untuk ngasih awareness, untuk menyebarkan traffic, untuk menyebarkan branding, untuk menyebarkan pesan, promosi, atau apapun itu, semua by digital. Pertanyaannya lewat apa dunia digital ini? Bisa lewat Instagram, Facebook, salah satunya Facebook. Caranya ngiklan di Facebook gimana? Let's dig in, kita akan bahas dari nolnya gimana. Oke, sebelum itu kita akan bahas seberapa penting iklan itu. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu ya, mindset apa yang harus teman-teman punya sebelum kalian beriklan, supaya apa? Nggak boncos dan kalian tahu apa yang kalian lakukan. Karena aku ketemu, percayalah, banyak banget orang tuh yang mau ngiklan tapi nggak ngerti sebenarnya fundamentalnya itu apa, nggak ngerti. Jadi cukup berbahaya ini sebenarnya. Ini tuh akar-akar dari boncos, teman-teman. Jadi jangan sampai mindsetnya nggak ada ya. Fundamental tuh hal paling utama. Ibarat rumah. Teman-teman mau bangun rumah. Nah, dari rumah ini yang paling penting tuh apa sih? Bukan atapnya, bukan temboknya. Itu nanti. Yang paling penting itu apa? Fondasi dulu. Kalau fondasinya udah jelek, rumahnya sebagus apapun itu akan hancur nanti. Kalian gak usah dulu mikirin kontennya gimana ataupun segala macam, CTR, CPR, link clicks dan segala macam. Kalian benerin dulu fundamentalnya. Teman-teman belajar dulu fundamental ngiklan itu seperti apa. Nah, fundamental ngiklan, mindset beriklan adalah membeli waktu. Kita bisa tahu seberapa efektif promo dan produk kita terhadap target market. Jadi gini, intinya kalau kita, buat teman-teman yang masih belum ngerti, intinya itu kita membeli waktu daripada kita nungguin. Misalnya kita ngeposting di Instagram nih, kita nungguin 1 bulan kok nggak ada yang beli ya, promoku atau kurang menarik, atau 2 bulan, 3 bulan, itu kan makan waktu tuh 3 bulan, iya nggak? 3 bulan nungguin kok
promoku nggak efektif apa ya? Apa kita ganti aja? Nggak ada datanya. Nah, tapi kalau kita ngiklan, Facebook akan ngasih ke orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita targetin. Misalnya, aku punya kedai kopi. Terus aku targetin ke orang-orang yang suka kopi di wilayah tertentu, misalnya di Jakarta Barat atau di mana? Di Jakarta Pusat misalnya. Lalu aku pengen kasih promo ke Gen Z. Orang-orang yang Gen Z yang baru bekerja, yang range gajinya sekitar 3 sampai 5 juta. Nah, itu kan detail. Nah, kita ketika ngiklan, Facebook akan ngasih tahu. Nah, di seminggu pertama, kita tuh udah kelihatan hasilnya. Oh, ini tuh orang-orang tertarik atau enggak. Tapi ketika kita nggak ngiklan, itu tuh kita 3 bulan tadi, yang perumpamaan yang tadi ya. 3 bulan kok nggak ada hasilnya ya, atau apa ya. Nah, kalian membeli waktu di situ. Dengan ngiklan, kalian tahu ini tuh buat selama seminggu efektif nggak promonya. Oh, kurang menarik, atau oh ini udah bagus tapi kita bisa adjust, ternyata market pengennya diubah sedikit, promonya beli 1 gratis 1, atau promo review Google Map. Nah, itu tuh bisa kita padetin di minggu pertama, daripada harus nunggu 3 bulan kan rugi nanti. Sedangkan ada karyawan yang harus dibayar, biaya sewa yang harus dibayar. Nah, jadi itu. Nah, pertanyaannya, apakah terlambat? Nah, apakah terlambat untuk belajar ngiklan? Jawabannya masih belum terlambat untuk belajar. Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan UMKM di Indonesia itu tuh belum menyentuh 50% yang menggunakan digital marketing. Yang artinya apa? Kita bisa mendapatkan keuntungan dari mereka yang nggak pakai dunia digital. Jadi kalian bisa libas orang-orang yang nggak pakai dunia digital ini, karena banyak banget yang masih belum pakai dunia digital. Jadi eranya tuh belum terlambat, teman-teman. Masih bisa. Oke, lanjut. Kita akan langsung ke apa yang harus dipersiapkan untuk beriklan di Meta. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa yang harus dipersiapkan. Oke, lanjut aja. Langsung siapin catatan kalian, langsung praktek juga boleh, langsung siapin ChatGPT kalian untuk diskusi atau apapun. Let's go. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, akun Facebook personal. Memungkinkan kita tuh bisa, yang pertama bisa pakai akun Facebook personal. Siapin dulu akun seperti yang aku jelasin di konten-konten gratisku di Instagram. Pakai yang umurnya itu sebisa mungkin udah 1-2 tahun atau bahkan lebih umur Facebooknya. Teman-teman kan pasti punya ya Facebook ya, dari umurnya udah 10 tahun, bahkan aku tuh punya Facebook personal umurnya itu udah sekitar ya lebih dari 10 tahun kali ya. Lebih dari 10 tahun. Nah, jadi pasti kalian punya. Nah, itu siapin dulu akunnya. Kalau belum punya, ingat-ingat lagi passwordnya, forgot password atau apapun itu. Lalu yang kedua, bikin halamannya. Fanpage ini bahasa Indonesianya halaman. Jadi teman-teman cari di Facebook tombol kanan atas kalau di laptop atau komputer, profil Facebook, di pojok kanan itu nanti ada opsi pencet buat halaman namanya, atau make your fanpage. Nah, ini tujuannya apa? Kita bikin halaman baru untuk kita mempersiapkan ibaratnya toko. Jadi fanpage atau halaman ini tuh kita buat kayak misalnya teman-teman etalase. Ada etalase produknya nih, nanti disiapin di situ. Etalasenya itu ya fanpage atau halaman dari Facebook itu. Nah, sampai sini ngerti ya? Nah, setelah teman-teman bikin fanpage, nah di fanpage ini nanti ada triknya juga supaya nggak kena blok. Karena beberapa itu banyak yang DM aku juga. Ketika mereka udah bikin fanpage, itu tuh ada yang keblokir, ada yang nggak bisa ngiklan, kena restrict. Itu tuh pasti ada hal-hal yang mereka skip. Ada beberapa part yang mereka skip. Contohnya apa? Kayak misalnya bikin halamannya nggak bener lah, tokonya jelek, atau informasinya nggak lengkap. Nah, itu harus diperhatikan dulu ya teman-teman. Lalu ada yang ketiga, akun bisnis. Akun bisnis ini teman-teman buka ke website baru, cari business.facebook.com. Nah, teman-teman login pakai akun personal tadi, teman-teman, business.facebook.com. Teman-teman masuk pakai akun Facebooknya tadi, terus konekin lah di situ. Nanti kita bisa akses di dalamnya akun bisnis Facebook ini. Intinya adalah menggunakan fanpage ini satuin. Jadi ada 3 ya. Yang pertama akun Facebook personal, yang kedua fanpage, yang ketiga adalah akun bisnis. Nah, akun
akun fanpage sama akun bisnis ini nyawanya ada di sini. Nomor 1 ini harus utama dulu. Jadi nomor 1 ini bikin etalasenya di sini, lalu bikin akun bisnisnya di sini. Nah, nomor 2 sama nomor 3 ini fanpage dan akun bisnis kita konekin jadi satu. Kita konekin. Oke, setelah konekin nanti kita baru bisa bikin akun iklannya. Akun iklannya nanti settingnya di mana? Di akun bisnis itu business.facebook.com. Nah, setelah itu apa yang harus dipersiapkan lagi? Oke, yang harus dipersiapkan adalah yang nomor 4, sedikit modal dulu untuk beriklan. Nah, ini teman-teman, nggak usah mikir terlalu gede dulu. Nggak usah mikir, wah budgetnya harus 2 juta. Atau budgetnya harus seperti apa ya, harus yang muluk-muluk lah, 3 juta, 4 juta, nggak usah. Teman-teman siapin dulu, let's say ya uang yang kecil dulu, 50.000, 100.000 buat ngiklan. Supaya ngerasain dulu, oh ternyata efeknya seperti ini loh. Nanti ada chat WhatsApp yang masuk, oh ternyata seperti ini ya. Nanti akan ngerasain dulu, semakin pede. Nanti teman-teman baru bisa semakin yakin apa yang kalian lakukan. Nanti spendingnya bisa, biaya iklannya bisa sampai jutaan, belasan juta dan segala macam. Lalu yang terakhir, ini tuh yang paling penting juga. Salah satu yang paling penting. Konten yang sesuai dengan target market. Kalau teman-teman ikut webinarku sebelumnya, bahwa aku mengatakan bahwa konten itu paling utama. Kalau konten kalian jelek, jangan diiklanin dulu. Kalau teman-teman jelek kontennya, pastiin sampai hati kalian tuh bener-bener bilang bahwa konten ini bagus. Kalau belum ada di hati ngomong seperti itu, jangan ditayangin. Karena apa? Kita tahu ini belum maksimal nih. Ketika kita udah tahu ini maksimal, kita pede. Kita lempar ke market. Nanti market yang akan suka. Tapi sebelum itu, nanti teman-teman, nah keuntungan buat teman-teman yang bisa udah beli kelasnya, kalian bisa langsung direct aku review. Oh ini kontennya jelek. Oh ini hooknya kurang menarik. 3 detik pertama, kamu bisa tambahin ini. Nah nanti teman-teman bisa langsung kontak aku aja buat teman-teman yang udah jadi member. Nah tapi intinya gitu, konten itu tuh harus bagus dulu. Yang paling utama harus sesuai dengan target market. Nah jadi itulah yang harus kalian persiapkan. Nomor 1 adalah akun Facebook personal, nomor 2 fanpage, yang ketiga akun bisnis, yang keempat sedikit modal dulu, nggak usah banyak-banyak. Lalu yang terakhir konten yang bagus. Konten yang bagus tuh gimana sih? Nggak perlu modal yang banyak kok, asalkan kalian bisa kreatif. Nah jadi itulah. So ini adalah modul step by stepnya, gimana belajar Facebook, cara settingnya dari nol. See you in the next module, semoga bermanfaat.